Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, saya Reno Baktiar Plasada, asal Surabaya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu dampak terburuk tentang cinta, yaitu apa? Perceraian orang tua yang sudah menikah. Bercerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai hidup atau cerai mati. Kalau cerai mati, maka salah satu pihak, entah istri atau suami, wajar bisa menikah lagi. Tetapi kalau cerai hidup, apalagi sudah memiliki anak, inilah persoalan terbesar, baik bagi orang tua ataupun anak. Saya berbicara ini berdasarkan fakta. Saya mempunyai pengalaman pribadi tentang perceraian orang tua. Saya juga memiliki pengalaman dengan orang lain, dengan beberapa teman, dengan beberapa orang yang saya temui. Saya membahas tentang dampak buruk perceraian. Memang sebagian tidak berkata jujur kepada saya, tetapi persoalan terbesar dari cerai hidup adalah mereka berdua, yaitu khususnya bapak ibu, papa mama, papi mami, tidak mampu menjaga keutuhan cinta, tidak mampu menjaga komitmen awal, di mana ketika mereka saling jatuh cinta, lalu melanjutkan tahap kedua, yaitu ke mahlika rumah tangga atau pernikahan secara resmi, baik agama atau pemerintah. Ini adalah salah satu persoalan besar yang selama ini jarang sekali dikupas di permukaan atau bahkan diseminarkan dampak-dampak buruk dari perceraian. Selama ini perceraian dianggap tabu, ya, tabu sekali. Berbeda dengan percintaan. Kalau habis jatuh cinta lalu menikah, waduh, acaranya luar biasa, mulai persepsi dan sebagainya di gedung, macam-macam, ada upacara, banyak hal yang dilakukan untuk memeriahkan jatuh cinta hingga ke pelaminan. Pecinta sosial dimanapun Anda berada, saya berbicara tentang fakta hasil temuan yang saya lakukan terhadap beberapa anak orang yang orang tuanya telah bercerai secara hidup, ya. Ada banyak faktor. Saya di video ini tidak mampu menjelaskan faktornya banyak, tetapi saya hanya melihat satu sisi, yaitu mereka, bapak ibu ini tidak mampu atau gagal membangun pondasi rumah tangga yang basicnya adalah cinta. Ya, rumah tangga itu tidak kasat mata. Kalau rumahnya terlihat, isinya terlihat, tetapi rumah tangga tidak terlihat. Inilah sebuah kehebatan dari cinta. Rumah tangga sebesar apapun tanpa cinta pasti akan hancur, lebur, kembali seperti semula, rata dengan tanah. Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, saya ingin menjelaskan beberapa dampak negatif dari perceraian orang tua. Satu, orang tuanya dulu ya. Kalau istrinya atau suaminya bercerai, misalnya suaminya meninggalkan istrinya karena beberapa alasan, maka dampak terburuk istri biasanya istri akan stres. Memang istri tidak mampu mencurahkan isi hatinya. Mungkin dia akan mengatakan, ya sudah, ini nasib saya, ini saya terima kenyataan ini. Tetapi dia pasti sakit hati. Pasti sakit hati. Setiap pasangan tidak mau diceraikan, itu intinya. Setiap pasangan ingin hidup selamanya. Pernikahan itu long life, bukan short life, bukan. Istri akan sakit hati. Meskipun istri bisa mengatasi dengan berbagai cara, tetapi sakit hati itu tidak
mudah untuk terkikis oleh perubahan. Dia akan menancap di hati akan kesedihan itu. Kehilangan seseorang yang sangat dicintai itu sangat sulit terlupakan, sulit digantikan. Oke, kalau sang istri, contohnya aja yang istri mampu mengatasi perceraian hidupnya, maka dia menjadi single parent. Lalu bagaimana dengan si anak? Anak laki-laki atau perempuan sama saja. Mereka akan pasti merindukan sosok seorang ayah. Maka dampak negatifnya adalah dia kehilangan cintanya, dia kehilangan kekuatan, dia kehilangan sosok yang mampu mengayomi, melindungi. Inilah dampak terburuknya. Dia kehilangan separuh cintanya kepada ibunya. Dia tentu akan kasihan dengan orang tuanya, khususnya ibu yang ditinggal oleh suaminya. Ingat, saya tidak menyalahkan di sini. Saya tidak menyalahkan orang yang bercerai. Cuma saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka yang bercerai adalah mendustai cinta, merusak cinta. Soal Anda mau bercerai apa tidak, itu urusan Anda. Saya tidak menyampuri urusan itu, tapi saya berbicara tentang ranah cinta. Ya. Ibu atau istri yang tersakiti, mungkin dengan usia, dengan pengalaman dia mampu untuk menjadi single parent, untuk menghidupi anak-anaknya dengan bekerja atau dengan berwira swasta. Sang anak pun pelan-pelan pasti juga bisa mengatasi. Tetapi persoalannya adalah kehilangan cinta ini sangat sulit. Seorang anak pasti akan merindukan bapaknya, itu pasti, dan itu berlaku selamanya. Mungkin sampai dia menikah, tentu dia juga berharap sosok seorang kakek. Ya, ini adalah wajar. Ini menyangkut psikologi seseorang dan ini tidak tergantikan. Sekali lagi, tidak tergantikan. Kehilangan cinta itu sulit. Kalau kehilangan mobil itu gampang, ada asuransi. Nggak ada asuransi, beli lagi bisa beli mobil baru. Nggak bisa beli baru, beli bekas gampang. Mobil, harta itu mudah sekali. Rumah hancur, bangun lagi, selesai. Tapi rumah tangga yang hancur, kembali lagi seperti semula, butuh waktu, butuh proses yang panjang sekali. Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, dampak buruk lagi adalah sang anak, saya membahas khususnya nih, sang anak yang kehilangan orang tuanya, salah satu orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya, dia selalu merindukan cinta. Selalu merindukan cinta, dan ini sangat sulit tergantikan. Maka solusinya adalah apa? Menurut saya loh ya kita harus menguatkan diri kita. Dengan sisa cinta itu kita harus bersyukur kita masih punya cinta, kita masih punya cinta kepada ibu atau kepada bapak. Separuhnya ini tidak akan tergantikan. Mungkin tergantikan kalau sudah dewasa anaknya, nanti dia mampu berpikir dewasa dengan pengalamannya, mungkin dia ketemu seseorang yang diharapkan. Nah, disitulah cinta yang separuh tadi akan tumbuh lagi menjadi penuh keutuhan cinta. Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, perceraian adalah tabu. Perceraian tidak pernah dibahas di muka umum. Tetapi saya ingin memberitahukan bahwa perceraian dari sisi cinta loh ya, saya nggak berbicara tentang sisi hukum atau alasan-alasan yang lain. Kalau Anda mau bercerai tentang cinta, maka sebelum menikah Anda harus memutuskan jangan menikah, cukup pacaran saja. Itu yang gentleman. Jadi ketika berpacaran, inilah sebuah proses. Apakah Anda terus apa tidak? Apakah Anda mau bercinta dengan dia, menyintai selamanya, atau Anda bercerai? Tetapi ketika Anda sudah ke pelaminan, sudah resmi, sudah duduk di kuade, sudah resepsi, dihadiri banyak orang, disaksikan banyak orang, maka segala konsekuensi, resikonya harus ditanggung. Enak nggak enak, itu pilihan Anda. Risiko. Ya, jangan dijadikan alasan lain kenapa Anda bercerai, dulu karena gini, dulu karena tidak boleh. Itu namanya munafik. Ya, munafik menurut saya. Kalau Anda sudah menyintai seseorang, lalu siap ke pelaminan, menikah, mengurus rumah tangga, sudah, nikmati hidup Anda. Terima apa adanya kondisi rumah tangga Anda.
Karena apa? Ingat, dampak terburuk adalah anak. Ketika anak tersakiti oleh perceraian, mohon maaf, cinta tidak akan tergantikan. Ya, demikian video saya ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Harapan saya adalah jangan bercerai, ya, jangan bercerai kalau Anda sudah menikah. Bercerailah, pisahlah dengan seseorang yang Anda cintai sebelum nikah resmi. Itu solusinya, ya. Di video ini kalau Anda suka, like and subscribe. Kalau Anda tidak suka, tidak apa-apa, itu hak Anda. Oke? Pecinta media sosial dimanapun Anda berada, demikian video saya. Semoga sekali lagi bermanfaat. Oke? Untuk Indonesia, salam damai. Peace.